Iseng. Tidak mau. Jangan pernah berharap aku akan merendahkan diriku sendiri dan meminta kepadamu. Nada tetap berusaha untuk menahan keinginannya, walaupun Radit terus saja mempermainkan hasratnya. Kau yakin? Kau bisa bertahan untuk tidak meminta padaku? Bisik Radit di telinga Nada yang tentu saja membuat Nada bergeliat. Radit tidak berhenti sampai di sana. Radit terus saja beraktivitas di tubuh Nada dan setiap kali Nada sudah menunjukkan rasa ingin melepaskan, Radit akan menarik kedua tangannya dan bibirnya. Berhenti bermain membiarkan Nada kesal sendiri. Mau sampai kapan kau mempermainkan aku seperti ini? Nada sudah melotot kesal kepada Radit. Sampai kau meminta padaku, jawab Radit sambil tersenyum jahil. Kalau tahu seperti ini, aku tidak ingin ikut bersamamu ke Bali. Nada berdiri hendak pergi namun Radit menahannya dan kembali mempermainkan kewarasan Nada. Apa susahnya sih dia minta padaku? Toh aku adalah suaminya. Kenapa harus menahan dirinya seperti itu? Sampai kapan dia menahan dan sampai kapan aku harus menunggu untuk memasukkan milikku? Sudah hampir 1 jam, Radit membuat Nada ketanggungan. Nada tetap tidak pernah mau meminta kepada Radit, membuat Radit justru hampir tidak tahan sendiri melihatnya. Nada, sampai kapan kau ingin menahan seperti ini? Aku sudah bilang aku tidak akan meminta, jawab Nada dengan suara yang sudah tidak beraturan. Apakah harus mengancam dengan nama ibumu baru kau akan meminta? Kalau kau mengancam dengan nama ibuku, tetap saja, itu bukan karena keinginanku sendiri, dan berarti aku tidak minta. Singkirkan tanganmu cepatlah. Aku sudah lelah menunggumu. Akhirnya Radit mengakui kekalahannya sendiri. Radit membawa Nada di atas kedua tangannya, lalu mengangkat Nada menuju ke kolam renang. Dia memasukkan miliknya di dalam sana. Apa kau tidak bisa pelan-pelan? Kau akan membahayakan anak di rahimku. Maaf. Ini semua kan karena kau sudah membuatku menunggu lebih dari 1 jam, sehingga aku tidak bisa mengontrol keinginanku seperti ini. Lagian apa sulitnya sih bagimu untuk meminta? Jawab Radit kesal kepada Nada, tapi tetap tidak memelankan gerakannya. Ditemani dengan suara jangkrik, suara hembusan angin yang menerpa pepohonan, gemericik air, dan riak air di kolam renang, keduanya terlarut dalam kenikmatan penyatuan diri yang dilakukan di dalam kolam renang. Teriakan-teriakan keenakan pun keluar dari bibir Nada dan Radit. Walaupun Nada masih berusaha menolak, tapi tubuhnya tak bisa berbohong dan tetap memberikan sinyal kepada Radit, yang membuat Radit menikmati permainan hingga akhirnya mencapai kepuasan. Kau sudah kan? Kalau sudah biarkan aku pergi dari sini. Aku mau membersihkan tubuhku. Aku sudah sangat lelah. Mau tidur. Jawab Nada setelah melihat ekspresi wajah Radit yang menunjukkan dirinya sudah puas. Kenapa terburu-buru sih? Apa kau tidak menikmati masa-masa kita berdua? Seperti ini kan romantis. Denganmu tak ada yang romantis. Minggirlah, jangan macam-macam. Nada, tapi kau menikmatinya kan? Radit tersenyum jahil kemudian bibirnya mendekat ke bibir Nada. Terserah kau saja mau berpikir apa. Minggirlah, aku harus membersihkan tubuhku dan aku mau tidur. Aku sangat lelah. Sulit sekali membuatmu meminta padaku, Nada. Apa sebenarnya mengganjal hatimu? Kau juga menginginkan permainan seperti itu, bukan? Tubuhmu tak menolakku sama sekali. Bahkan seperti ingin terus bersamaku. Tapi kau selalu menolakku dengan kata-katamu. Sebenarnya apa yang kau rasakan? Apa kau mencintaiku juga? Atau minimal kau menginginkanku untuk melakukan itu padamu? Apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku?
Gumam hati Radit sambil memperhatikan nada yang masih tanpa mengenakan apapun di tubuhnya. Kini sudah berjalan masuk ke dalam kamar di villa mereka dan posisi Radit masih ada di dalam kolam renang. "Klek, kamu apa lagi?" tanya Nada pada Radit yang sudah membuka pintu kamar mandi. "Ikut membersihkan tubuhku," jawab Radit santai sambil masuk ke dalam bathtub. "Hei, kenapa kau senang sekali menggangguku sih? Ini kan cuma muat untuk satu orang, sempit." Nada yang sedang menikmati berendam di dalam bathtub sangat kesal pada Radit yang tidak mau mengalah dan terus saja mendesaknya harus berbagi tempat di dalam bathtub yang memang hanya untuk satu orang dewasa. "Kemarilah, begini caranya supaya muat." Radit menarik tubuh Nada ke atas tubuhnya sehingga Nada kini berada di pangkuannya. "Bagaimana? Muat kan?" bisik Radit dari belakang ke telinga Nada sambil tangannya bergerilya lagi. "His, apa sih maunya? Kenapa tidak membiarkanku santai sedikit? Terus saja menggangguku seperti ini. Kau menyebalkan, Radit ya. Bahkan aku ingin memanjakan diriku dalam waktu 10 atau 20 menit pun tak bisa." Keluh Nada di dalam hatinya yang telah merasa me time-nya terganggu. Malam itu, Radit memang tidak membiarkan Nada tenang. Radit terus saja mengganggu Nada dan membuat Nada mengomel semalaman. Ada saja yang dilakukan oleh Radit untuk mengganggu Nada, seakan tak mengizinkan Nada untuk tenang menikmati liburannya. "Kau mau apa lagi sekarang? Kau sudah menggangguku sejak awal kita datang ke sini. Sekarang diamlah. Aku sudah menurutimu untuk menyuapimu. Jangan ganggu aku dulu." Nada melirik Radit sambil cemberut, walaupun tangannya masih menyuapi Radit. "Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengamati tubuhmu," jawab Radit yang saat ini tangannya sedang memegang sesuatu yang berwarna gelap di depan tubuh Nada, yang hanya memakai pakaian tidur dewasa, menerawang dan menunjukkan isi di dalam pakaian itu. "Jangan buat tubuhku geli atau aku akan berhenti menyuapimu," ancam Nada lagi pada Radit yang tadi diindahkan olehnya. Justru Radit mengancam balik dengan ibu Nada jika melarangnya. "Dan Nada, saat kita bertemu pertama kali dan aku melihat tubuhmu, ini tidak seperti ini bentuknya. Sekarang sudah keluar. Sudah tidak kecil lagi seperti dulu. Kau dulu seperti anak-anak. Aku yang membuatnya keluar seperti ini. Bentuknya seperti ini sangat cantik. Apalagi kalau lagi memegang seperti ini. Kau, sudahlah. Aku tidak mau menyuapimu lagi. Makan saja sendiri sana." Nada menyerahkan piring ke Radit kemudian mengambil selimut, memasukkan tubuhnya ke dalam selimut. Tak peduli lagi dengan yang dikatakan oleh Radit. "Dan Nada, kau tidak menyayangi ibumu. Kau mau keluarkan ibuku dari rumah sakit. Keluarkanlah. Aku sudah tidak peduli," jawab Nada masih meringkuk di dalam selimut memunggungi Radit. "Teruslah kau mengancamku dengan nama ibuku. Aku tidak akan peduli. Lagian apa sih maunya? Dari awal kedatangan kami di villa ini, dia aneh sekali. Meminta aku untuk memohon padanya, mengganggu mandiku di bathtub, menggangguku dalam memilih pakaian, minta disuapin, sambil terus memegang tubuhku. His, apa dia kesambet ya? Dibalikan ada yang namanya setan lik. His, tahu gini aku tidak mau ikut dia ke Bali." Gerutu Nada kesal dalam hatinya. "Hei, bangunlah dulu, aku lapar," protes Radit pada Nada yang tak mau mendengarnya.